menyatakan bapakku di neraka. Loh, kita itu siapa kok nggak terima dengan dawuh Nabi itu? Kok terus dicari-carikan dalil, dicari-carikan logika, seolah-olah hadis itu tidak bermakna begitu gitu. Ada apa? Siapa kita? Gitu loh. Jadi ketika suatu saat ada seorang sahabat ya yang bertanya kepada Nabi, ya Rasul, bapakku di mana sekarang? Rasul itu nggak mau jawab sebenarnya 2 kali. Ya Rasul, bapakku di mana sekarang? Di akhir sudah meninggal bapaknya itu. Ditanya lagi, ya Rasul, bapakku di mana sekarang? Kamu nggak usah banyak bertanya. Bapakmu di neraka, gitu kan? Lalu dia baru mulai sowedi. Kamu nggak usah sedih, karena bapakku pun di neraka, kata Nabi. Jelas itu hadisnya. Loh, kenapa kok kita tidak terima seolah-olah Nabi Muhammad itu berkurang kemuliaannya karena bapak beliau di neraka misalnya. Tidak ada hubungan, tidak ada hubungan kemuliaan Nabi dengan siapapun. Nabi akan tetap mulia, Nabi akan tetap menjadi Sultanul Anbiya, pemimpin para nabi. Nabi Muhammad SAW akan tetap menjadi satu nabi yang memberikan syafaat, tetap tidak berkurang, gitu loh. Jadi ini nanti kita akan jelaskan juga di ayat selanjutnya tentang Nabi Ibrahim. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada itu hubungan kepastian bahwa keluarga biologis pasti akan menjadi keluarga ideologis. Sudah, nggak usah dicari-carikan jalan, dalil atau logika seolah-olah kalau Nabi Muhammad SAW bersabda, bapakku di neraka, lalu nggak pantas. Terus orang-orang nggak terima, malah kemudian marah-marah. Ada apa ini? Gitu loh. Surga neraka, selamat nggak selamat, itu haknya Allah. Bukan hak kita, juga bukan hak beliau Rasulullah SAW loh ya. Sudah ditegaskan itu. Bahkan memberi hidayah saja bukan tugas beliau loh. Kita jangan sampai Nabi Muhammad melarang kita untuk mengkultuskan beliau seolah-olah beliau Tuhan. Dilarang loh ya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, adalah Rasul paling mulia, tapi beliau juga melalui firman Allah bersabda, Ana basyarum mithlukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Cuma yuha ilayya. Cuma aku ini diberi wahyu. Gitu. Ini kan, namun kalau lihat seolah-olah kalau kita membacakan hadis bahwa Rasulullah bersabda, bapakku di neraka, seolah-olah itu nggak pantas, terus keliru, seolah-olah itu tafsir keliru. Enggak. Ada satu lagi yang menguatkan. Hadisnya juga sahih. Jadi Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya izin menziarahi ibu saya. Ibu saya. Nah, kemudian Rasul diizinkan tuh untuk menziarahi. Lalu Rasul ziarah ke makam ibunda beliau. Nah, di atas makam ibunda beliau, Rasulullah minta izin kepada Allah untuk mendoakan, memintakan ampun terhadap ibunda beliau yang sudah almarhum. Sama Allah tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Gitu loh. Tidak diizinkan. Ibu kandung itu. Gitu. Jadi kalau kemudian beliau menyatakan orang tuaku di neraka, itu karena itu sudah urusan Allah, bukan urusan seorang nabi, urusan yang maha pencipta. Gitu loh. Kita ini tidak mengenal konsep seperti seorang manusia datang untuk menebus dosa. Kita tidak mengenal konsep itu. Islam tidak begitu. Jadi bahkan seorang Rasulullah Muhammad SAW pun tidak diberi wewenang untuk
menghapus dosa orang lain atau kemudian tidak diberi wewenang untuk memastikan bapak ibunya selamat, memastikan anak cucunya selamat. Tidak ada. Jadi sekarang pun yang ngaku keturunan Rasulullah, tidak ada jaminan, tidak ada satupun hadis yang menjamin bahwa anak keturunanku pasti masuk surga, itu tidak ada. Nah kalau kayak gitu ya Islam nggak benar, jadi nggak benar Islam jadinya. Kan udah jelas bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling suci, garis keturunannya, nggak ada. Nggak ada di situ juga kemudian ilah kecuali anak keturunan Nabi, nggak ada begitu. Nah kalau kayak gitu kenapa? Maka di sini sebut kamu nggak pantas walau kan uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Apalagi sudah jelas bahwa dia meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir misalnya, dalam keadaan munafik, maka tidak ada itu. Seperti halnya wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa mau'idati wa'adaha iyahu. Ya seperti kasusnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan sangat berharap bapak beliau itu mau menerima keimanan, mau menerima hidayah, mau beriman kepada ajaran Nabi Ibrahim, yakni agama Islam. Tapi karena bapaknya ini tokoh masyarakat, pembuat patung, ya repot, nggak bisa. Gimana kamu Ibrahim? Kamu itu kok aneh-aneh, kecil tak besarkan, besar kok tak nantang aku kamu. Ya marah betul memang. Dan pantas kalau bapaknya Nabi Ibrahim itu marah itu pantas ya. Pantas dari sisi duniawi, pantas dari sisi pandangan manusia. Karena apa ya? Dia tokoh selama ini sudah disanjung-sanjung lah istilahnya. Lalu kemudian ada anaknya sendiri yang mencoba untuk mengganti agama nenek moyang beliau. Akan marah sekali. Dan dalam konteks ini Nabi Ibrahim pernah memintakan ampun untuk abinya, dan itu pun sebagai illa mau'idati wa'adaha iyahu. Itu pun sebagai suatu janji. Ketika orang berjanji kepada ayahnya itu. Padanya itu akan mendoakan gitu. Tapi falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Tapi begitu sudah dilarang Allah mendoakan, sudah jelas bahwa memang bapaknya Nabi Ibrahim itu menentang kebenaran, ya sudah. Kemudian Nabi Ibrahim tabarra'a minhum, berlepas diri dari bapaknya. Lakum dinukum waliyatin, sampean ya sampean, aku ya tak aku. Itu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Teman kalau ndak mau, ini bari uming kaya bayi, terus saya berlepas diri dari jenengan pun, kalau memang ndak mau. Diperintah Allah begitu. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat lemah lembut, sangat santun. Itu. Jadi, tapi kesantunan Nabi Ibrahim, kelemah lembutan Nabi Ibrahim tidak menghalangi untuk kemudian memutus sudah peluang untuk bapaknya itu. Karena sudah diingatkan berkali-kali, sudah diberikan penjelasan, tapi tidak juga kunjung beriman. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyinu lahum ma yattaqun. Dan tidak ada Allah kemudian karena semua itu lalu bermaksud untuk mencelakai hambanya, bermaksud untuk menyesatkan hambanya, ya, atau tidak memberikan hidayah kepada dia, enggak. Tapi semua itu memang sudah menjadi harapan dalam hati. Nah, di sini disebutkan harapannya manusia itu kan benar, tapi kemudian mereka tersesat. Hatta yubayyina lahum ma yattaqun,
sampai kemudian di ayat 115 ini disampaikan sampai petunjuk itu dijelaskan kepada mereka apa yang perlu dihindari. Nah, di apa yang mereka perlu jauhi ini maksudnya adalah bahwa seorang hamba tidak akan diazab oleh Allah semata-mata karena kesesatannya, kecuali jika hamba itu melanggar perintah-perintah yang sudah ditetapkan. Jadi Allah tidak akan menghukum satu orang yang berbuat ketika belum ada larangan, ya, atau juga ketika tidak berbuat ketika ada perintah. Jadi hukum itu berlaku ketika sudah ada larangan dan perintah yang jelas. Nah, di ayat 116 ini, 115 dan 116 ini disampaikan 115, wa maka Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan satu kaum setelah mereka diberi petunjuk sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Karena Allah sangat mengetahui segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit. Sesungguhnya Allah telah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Itu. Dia menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang berlindung kecuali Allah. Tidak ada yang penolong kecuali Allah. Sudah, kita jangan ragu dengan Allah. Allah itu maha memiliki langit dan bumi. Kok ragu itu kenapa? Kan pertanyaannya Allah begitu. Kenapa kamu nggak segera berkunjung, ya kan? Kehadiran Allah untuk itu tadi memasrahkan jiwa, raga, dan tenaga. Masih ingat kemarin kita pelajari tentang analogi antara seorang yang bernama Sudrun dan antara seorang yang bernama Abdillah, ya kan? Yang ketemu sama siapa kemarin itu? Yang mau jual sapi ke pasar itu loh. Kemarin saya ngasih nama siapa? Ketemu Ahmad. Ketemu Ahmad. Jadi ketemu Ahmad. Ketika si Sudrun ini mau jual sapi juga harga 5 juta, si Abdullah juga mau ke pasar harga 5 juta juga. Dua-duanya ditawari oleh Ahmad untuk dibeli. Tapi yang satu, yang Abdillah langsung diberikan karena kenal dekat, tahu betul. Tapi yang si Sudrun ini yang nggak diberikan, kenalnya sama si Ahmad ini hanya dengar dari cerita-cerita. Nah, demikian pula orang beriman, ketika orang-orang menerima apa ya kebenaran itu, si Abdillah langsung tanpa pikir panjang dengan tawaran Allah untuk membeli jiwa raganya langsung diberikan tanpa banyak berpikir. Kenapa? Karena sudah kenal betul dengan Allahnya, dengan kekasihnya. Jadi berikan jiwa raganya untuk ditukar atau dibayar nanti di akhirat dengan segala macam kemewahannya. Gitu. Ya ini. Jadi Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Itu. Wa malakum min dunillahi mi waliyyi wala nasir. Dan tidak ada sudah bagi orang-orang yang tidak beriman itu seorang penolong pun. Tidak ada pula sebagai seorang pelindung. Karena hanya Allah lah penolong dan pelindung. Karena itu ayo kita arahkan anak kita, istri suami kita kepada ini tadi. Menuju keharibaan Allah untuk mendapatkan ampunan dan ridho. Saya rasa itu. Monggo, kalau ada mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Ora banget nih. Naik pesawat biru.
Ya, silakan Bu Widiawati, suaranya kurang keras. Oh, Bu Widiawati tanya apa? Ya, Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Muhammad. Wah. Ya, gini Ustadz, sesuai dengan ayat yang telah kita baca tadi, di mana seorang nabi seperti Ibrahim saja tidak bisa menolong ayahnya yang notabene-nya sebagai seorang kafir. Nah, tapi yang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini banyak sekali perbuatan-perbuatan yang katakanlah sia-sia, di mana di kalangan umat Islam sendiri sekarang lebih banyak meremehkan tentang perintah sholat. Karena mereka menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat itu eh, bukanlah bentuk kekafiran. Padahal kalau di surat An-Nisa yang telah disampaikan dulu oleh Ustadz, bahwa ciri khas seorang munafik itu adalah orang yang sholat tapi malas. Kemudian kalau orang sholat, tidak sholat karena meremehkan, itu kan suatu pengingkaran, Ustaz. Tapi di antara mereka itu masih menganggap bahwa meninggalkan sholat itu eh, bukanlah suatu ukuran untuk masuk ke surga atau ke neraka. Itu pendapat di kalangan masyarakat yang ada. Sehingga terjadilah apa yang disebut dengan tradisi, mereka menjamin dengan adanya tahlilan itu, Ustaz. Sehingga mereka dengan tahlil itu diuntungkan. Sehingga dosa-dosanya bisa ditebus. Dosa-dosanya bisa dihapus. Padahal kalau kita mengacu pada surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Nah, ini kalau mengacu pada ayat ini, pertaubatan itu tidak ada bagi orang-orang yang melakukan kejahatan sehingga mereka itu mau menjemput kematian. Kemudian mereka baru menyatakan saya bertaubat. Nah, ini saja tidak bisa diterima oleh Allah. Apalagi semasa hidupnya tidak pernah sholat atau meremehkan sholat, sehingga mereka bisa ditebus dosanya. Gimana itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi intinya dalam Islam itu tidak mengenal reinkarnasi, tidak mengenal penebusan dosa setelah batas waktu ya. Makanya dalam banyak ayat itu dijelaskan, kamu fattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kamu itu takutlah pada hari di mana satu jiwa itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolong, tidak bisa menanggung jiwa orang lain. Itu yang pertama. Jadi orang nanti nafsi-nafsi. Allah sudah berfirman berkali-kali. Dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan. Laqad kamu itu nanti, gitu. Kamu itu nanti jahat datang kepadaku itu. Laqad ji'tumuna furoda. Furoda itu artinya sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kamu pertama kali kami ciptakan. Itu yang kedua. Jadi sendiri-sendiri, tidak ada itu tanggung jawab dengan orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ada ayatnya juga. Bahwa tidak ada satu orang bisa menanggung dosa orang lain. Kemudian, itu kan, banyak ayat itu. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Kamu itu berinfaklah, gitu kan,
sebelum datangnya mati. Lah berarti kan kalau Allah berfirman kamu sebelum datangnya mati, itu artinya ada batas waktu, ada out of date-nya. Kita hidup ini ada masa kadaluarsanya. Ada masa kadaluarsanya. Terus yang kedua, kalau memang ada masa kadaluarsanya, berarti kita itu kemudian sama Allah diperintah berlomba. Sabiqu, sari'u, ingfiru. Dalam Quran banyak itu. Bahkan termasuk dalam surat Ali Imran ayat 133 itu kan gitu. Sari'u ila maghfirah. Dan bersegeralah untuk minta ampun kamu kepada Allah. Lah kalau nanti setelah mati, kemudian ya kan, masih banyak segala macam, terus kemudian sampean, terutama ini yang meninggalnya meninggal su'ul khotimah ya. Yang meninggal memang dalam keadaan keliru, dalam keadaan tidak husnul khotimah. Itu terus masih bisa disusuli dengan doa. Gimana? Kalau orang meninggal husnul khotimah, memang boleh didoakan. Nabi Muhammad pun mendoakan. Li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al min al amwat astaghfirullahaladzim. Ya Allah, bagi orang-orang muslim laki perempuan, mukmin laki-laki perempuan yang hidup maupun yang semati, minhum al amwat astaghfirullahaladzim. Diminta ampun. Ya. Nah, terkait dengan ini, baik di dunia maupun di akhirat, para nabi tidak diberi kuasa untuk memberi hidayah. Tidak diberi. Nabi Muhammad SAW itu tidak diberi kuasa untuk memberikan hidayah kepada bahkan pamannya sendiri yang paling dicintai, ya Nabi Thalib gitu. Tidak dikasih hidayah itu. Kemampuan itu. Coba dibuka di surat Al-Qasas ayat 56. Enggak, Pak Muhammad. Karena dalam banyak ayat itu Allah juga menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap dalam kemuliaannya tanpa adanya syarat-syarat. Maksudnya apa? Nabi Muhammad akan tetap mulia meskipun paman beliau tidak berhasil diselamatkan. Nabi Muhammad juga akan tetap mulia sebagai seorang nabi utama, ulul azmi dan pemimpin para nabi, meskipun bapak ibunya beliau sebut, beliau lah yang nyebut bukan ya, sebagai masuk neraka. Tidak berkurang kemuliaan Nabi Muhammad itu. Gitu. Nah, kalau sudah di situ maka kembalinya kita adalah kemampuan memberi hidayah itu dalam surat Al-Qasas tadi dan banyak ayat lain itu hanya milik Allah. Dan hidayah itu harus kita upayakan sekarang sebelum meninggal. Bukan kok diupayakan setelah nanti mati. Nah kalau kayak gitu kan nggak logis. Allah perintah untuk bersegera. Ngapain sih bersegera wong setelah nanti juga masih bisa. Jadi nggak ada out of date-nya, nggak ada kadaluarsanya. Itu bertentangan dengan akidah Islam. Karena akidah Islam itu mati itu adalah sebagai batas waktu. Ada yang berpendapat begini. Allah yang di sini maha pemurah, nanti ya juga di akhirat maha pemurah. Jadi meskipun zaman mati dalam keadaan zina, mati dalam keadaan minum minuman keras, overdosis, nggak apa-apa. Ini masih berharap nanti Allah akan mengampuni. Lah kalau kayak gitu kan rusak jadinya. Wes kamu membunuh sebanyak mungkin, wes kamu zina sebanyak mungkin di dunia, nggak usah khawatir, nggak usahlah menjaga diri segala macam. Nggak perlulah akhlak-akhlak itu. Toh nanti masih bisa diupayakan di sana. Kan gitu jadinya. Ngapain kita susah-susah menjaga diri di sini kalau memang di sana masih bisa diupayakan? Kan gitu jadinya. Gitu. Nah ini yang ayo kita revisi. Kita diperintah Allah untuk berlomba-lomba di sini karena memang kesempatan kita one chance one shot. Jadi ya di sini ini. Gitu. Ya. Saya rasa itu. Assalamualaikum. Salam. Monggo. Terima kasih atas penjelasan yang barusan tadi itu. Memang boleh dibilang kebanyakan
orang-orang Islam itu mengikuti tradisi, ya, bukan mengikuti apa yang harus disunahkan Rasul, tapi tradisi. Karena dalam kehidupan sehari-hari masih banyak orang-orang yang meninggal entah bunuh diri, entah dengan cara yang tidak penuh dengan kemusyrikan, tapi tetap disolatkan, tetap tahlilan, karena berasumsi seperti tadi. Memang susah sekali, kecuali mungkin di grup SPM ini mudah-mudahan kita diluruskan akidah iman Islam kita ya Gus ya, supaya bisa istiqomah dalam ketaatan dan ketahuan pada Allah. Nah yang kedua yang ingin saya tanyakan Gus, bagaimana dengan kalau ada yang taklid buta itu Gus, ya tetap pemahaman taklid buta itu seperti apa, dan kalau ada orang yang taklid buta itu apakah tergolong juga orang munafik? Karena ada yang selalu dengan fanatisme, dengan paham yang mengatakan itu paling benar dan lain sebagainya. Termasuk mungkin perdebatan antara orang tua Rasulullah yang masuk surga dan neraka ini, Gus. Ini terima kasih penjelasannya atas taklid buta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. mulai dari taklid buta ya. Kalau taklid buta itu memang susah disadarkan. Jadi kita ya kalau sudah bilang pokok itu repot sudah. Apalagi diperkuat dengan ngototnya. Jadi taklid buta itu tidak hanya di tingkat awam, di tingkat alim juga begitu. Mereka kalau sudah pokok itu sudah susah. Nah kalau sudah pokok mending kita pakai untuk pulang lalu masak lalu makan, Bu. Kenapa ya? Karena orang kayak gitu udah susah dijak debat itu sudah susah. Kalau sudah pokok itu, nah, jadi ketika dia ngomong, tak bisa, masa Nabi yang mulia kayak gitu lahir dari rahim orang yang nggak selamat. Nabi Muhammad SAW itu sampai tahu sendiri kan, dalam sejarahnya itu dibedah oleh malaikat, dibersihkan dari semua segala macam yang dulunya sebelum jadi nabi segala macam. Rasulullah melalui proses panjang itu untuk membersihkan benar-benar menjadi rasul yang mulia sekali itu. Dibersihkan dari hal-hal yang sebelumnya mungkin dilakukan sebelum Islam datang dan banyak hal. Kita itu bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Rasulullah tidak akan berkurang sedikit pun kemuliaannya hanya karena lahir dari seorang musyrik. Nabi Ibrahim kan ya musyrik. Apakah kemudian tetesan darah dari seorang Azar atau seorang ayahnya Ibrahim yang pembuat patung kemudian Nabi Ibrahim lalu jadi jelek? Tidak ada urusan. Tidak ada. Nabi Ibrahim tetap menjadi itu ada jeli awwah halim, seorang yang sangat santun, lemah lembut, bahkan kita sebut dalam tahiyat, itu keturunan siapa? Ya keturunan seorang musyrik. Apakah kemudian Nabi Ibrahim? Tidak ada. Nabi Ibrahim tetap unggul, tetap mulia. Nah, gitu kan? Gitu. Jadi Nabi Musa meskipun bukan keturunan siapa? Fir'aun, tapi diasuh sejak kecil ya, disuapin Fir'aun ya, makan dari hartanya Fir'aun. Iya kan? Didoktrin sejak kecil oleh Fir'aun. Gitu kan? Apakah kemudian Nabi Musa menjadi enggak? Lah nabi-nabi yang lain kan juga begitu. Semua kan lahir dari kalangan kaum jahiliyah. Apakah berkurang? Enggak. Beliau-beliau tetap akan mulia. Karena yang memuliakan beliau bukan jasad ini, tapi adalah apa? Ruh atau tongkat kenabiannya. Itu yang perlu dijelaskan lah. Tapi ya tidak semudah itu. Memang orang kalau sudah pokoknya itu repot. Saya rasa itu, Bu Anissa. Tadi yang pertama tadi agak tersendat. Apa yang pertama tadi? Seperti pemahaman yang tadi, yang mana kadang kita sebagai warga muslim sendiri itu selalu masih dengan meninggal dengan cara bunuh diri, dengan cara kemusyrikan, itu memang ada tahlil itu satu berasumsi seperti tradisi itu. yang memang benar-benar kita harus mulai dari diri kita lah. Dan itu memang banyak melawan arus. Tapi ya bismillah, karena kalau tidak kita mulai sekarang ya gimana lagi. Jadi itu haknya Rasul, haknya Nabi untuk melarang seperti dalam surat At-Taubah itu. Nah kita ini kan
beragama kadang seringkali itu karena dasar pakeo, bukan karena dasar hukumnya gimana, tapi pakeo, rasa nggak enak dan lain sebagainya. Maka kita harus kembali. Makanya saya ngaji kayak gini memang resiko, ibu-ibu bapak sekalian. Resikonya apa? Resikonya ya ditinggal jamaah karena nggak cocok dengan nafsu. Tapi ya saya Bismillah, qulil haqqa walau kana muron. Sampaikan saja yang hak meskipun pahit. Jadi saya akan tetap nyampaikan ini. Nanti akan ada seleksi sendiri. Oh iya. Jadi macam-macam lah dalam berdakwah ini, disalahfahami, disalahartikan itu macam-macam. Saya misalnya berdagang gitu, berdagang mobil gitu. Wah, Gus Glory sekarang bermewah-mewah, nggak sesuai dengan ajarannya. Ya ada juga yang ngomong gitu. Dulu idealis tapi sekarang mencari jalan untuk pragmatis. Waduh. Jadi ya macam-macam. Jadi sudah disalahpahami macam-macam. Tapi ya tidak apa-apa, jalan saja. Apalagi kalau persoalan-persoalan yang sifatnya akidah gitu. Ya gitu. Ya Pak Soeknya ada yang bertanyakan, Pak Jamal? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Pak Jamal. Berkenaan dengan mendoakan orang musyrik itu, larangannya di saat orang musyrik itu sudah meninggal atau masih hidup? Nah, untuk yang mendoakan orang musyrik, kalau kita lihat Rasulullah itu mendoakan Umar bin Khattab, mendoakan Khalid bin Walid yang musyrik waktu itu. Berarti mendoakan orang musyrik itu dilarang sama sekali ketika sudah jelas mereka penduduk jahim. Kan ayatnya kan begitu. Artinya ketika mereka sudah meninggal, itu dilarang. Di situ kan. Jadi walaupun uli qurba mimba dimata bayyana lahum annahum ashabul jahim, ayat 113 itu. Tidak boleh, tidak pantas memintakan ampun orang musyrik walaupun itu kerabatmu kalau sudah jelas bahwa mereka masuk neraka. Artinya mereka mati dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Tidak boleh sudah. Nah itulah tadi yang tadi saya sampaikan Pak Jamal. Kita boleh mendoakan orang yang meninggal kalau meninggalnya husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan muslim. Boleh kita. Makanya tadi saya sebutkan li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Berarti meninggalnya juga meninggal dalam keadaan mukmin. Sementara ayat 113 ini memperjelas kamu tidak pantas kalau mimba dimata bayyana lahum annahum ashabul jahim. Kalau sudah jelas meninggalnya dalam keadaan musyrik dan dia menjadi penduduk neraka jahim, kamu tidak boleh doakan. Dan itu diperkuat dengan hadis ketika Rasulullah Muhammad SAW ya kan, itu berziarah diizinkan sama Allah, minta izin Allah untuk berziarah ke makam ibunda. Begitu di makam ibunda, lalu minta izin lagi untuk mendoakan sama Allah, dilarang. Nah itu jelas hadisnya. Ya monggo lah, sekarang kan banyak para ahli tafsir yang mencoba menafsirkan dengan bla 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 lugonya beginilah, itu begitulah. Intinya tidak terima kalau orang tua Nabi dikatakan oleh Nabi masuk neraka dan sebagainya, tidak terima lah. Tapi ya monggo saja. Buat Allah itu hak Allah sendiri dan tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak boleh itu ketika sudah meninggal, Pak. Dari beberapa riwayat itu. Oke. Lagi? Ngapunten Gus. Ya Pak Jo. Musyrik ini kan musyrik, kalau kafir kan jelas. Musyrik ini kan muslim Gus. Jadi artinya kalau kafir kan jelas Gus, tidak boleh mendoakan. Nah, musyrik ini yang bahaya kan. Kalau musyrik yang dimaksud di sini musyrik yang memang nggak muslim Pak Warso. Jadi
Kalau yang di sini. Tapi kalau kita lebarkan lagi musyrik, orang Islam pun bisa jadi musyrik sekarang. Kalau dia melakukan ritual-ritual penyembahan kepada selain Islam. Misalnya dia mengatakan bahwa Nyi Blorong adalah yang memberikan rizki di laut utara. Dialah nanti kalau ini, dia musyrik, gitu loh. Jadi syirik itu kan macam-macam. Ada syirik kecil, syirik besar. Musyrik kecil, musyrik besar. Jangankan mengatakan Nyi Blorong yang bisa memberikan rezeki. Nanti kalau hari Kamis berangkat Kamis Pon, ini tidak cocok karena nanti rezekinya kecil. Karena menurut Nyi Blorong lagi punya hajat. Lah, ya, kayak gitu kan musyrik jelas. Sudah. Tidak menganggap bahwa Allah lah satu-satunya pemberi rezeki. Meskipun tiap hari sholat. Nah, tetapi yang di ayat ini memang yang ditunjuk adalah musyrik yang zaman itu. Dia percaya Allah. Abu Jahal, Abu Lahab itu percaya Allah. Dia hanya waktu itu membuat patung-patung itu untuk memudahkan dia menyembah gitu loh. Oh, Allah itu kan maha memberi rezeki. Kita bikinkanlah patung apa. Oh, Allah itu kan maha memberi jodoh. Kita bikinkanlah patung apa. Supaya nanti ketika minta itu jelas gitu loh. Itu hanya perantara, tapi mintanya tetap kepada Allah loh gitu loh. Lah kalau sekarang yang ada model-model muslim yang kayak gitu, kita ini tetap minta kepada Allah. Kita hanya kepada Nyi Roro Kidul ini yang sebagai perantara. Lah ya podo wae ta, Mas. Gitu loh. Nah, itu yang maksud. Itu harus. Jadi memang hati-hati banget kita dalam hidup ini supaya tidak terserempet kemusyrikan. Siap Gus, matur suwun. Nah, syirik kecil kan riya itu. Syirik kecil itu riya. Riya itu apa? Kita beribadah atau berbuat baik karena ingin dipandang orang. Atau ujub, lihat ini aku. Kalau nggak aku, coba ini lihat. Kalau nggak ada aku gimana itu? Nah, itu sudah syirik kecil itu. Nggak boleh kayak gitu. Kamu kalau nggak ada aku jadi apa sekarang? Nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu awal dari syirik ya. Hati-hati itu lor ya. Jelas nggak? Jadi kita sampaikan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Dan jangan takut, walau kana murran meskipun pahit, insya Allah nanti akan berujung. Oke, saya sendiri dalam mengabdi berdakwah, mengajak dulur-dulur ini ya tidak semudah. Ada yang lama ikut kemudian ketebal hilang gitu kan. Ada banyak dan biasa itu. Ya kita doakan, kita sayangi saja terus memang tidak enak kok berada di jalan ini. Sudah kita sadari. Saya ya gitulah gitu. Jadi Gus Glory sekarang berubah gini ya sudahlah, nanti kita lihat aja di akhirat. Insya Allah saya tetap akan seperti ini terus. Bismillah, kita saling mendoakan. Saya itu sampai gini, sampai tulung ngarani saya berubah gini aja dah. Apa kita berhenti aja ngaji, saya tak jadi professional worker kayak dulu aja, dapat gaji nggak dicurigai. Iya kan, kalau saya jadi direktur gitu kan, sesekali naik mobil gitu kan, nggak ada, ini kan, ya makanya padahal saya juga sampai saat ini nggak punya apa-apa itu. Saya punyanya Allah. Makanya Allah kaya, mungkin orang anggap saya kaya, karena Allah kaya, iya kan? Nah, itu. Oke, saya rasa itu ya, bagi dulu-dulu ya, ayo. Itulah Gus, nanti siapa yang membimbing kita Gus? Enggak lah, saya insya Allah akan tetap apapun yang diomongkan orang saya akan insya Allah tetap. Makanya doakan saya juga agar, saya itu manusia biasa Bu Yono, yang kadang di dalam hati itu kalau ada suara-suara nggatalkan pikir, itu kadang ya kepengen motong itu biasa, terus direwangi dengan semua segala macam gitu, ada suara-suara gitu, lalu itu biasa. Sedih ketika misalnya ada orang yang sudah ikut ngaji sekian tahun, belasan tahun, kemudian meratal gitu, sedih itu. Saya manusia biasa kok. Makanya juga doakan saya supaya diberi Allah kekuatan, tetap ingin mendampingi supaya nggak mutung gitu. Nanti kalau saya mutung, yang tepuk tangan setan udah. Itu kan, Gus Glory gini. Dan itu bukan orang-orang yang orang luar, kadang orang-orang yang sudah dekat, tapi karena ya namanya ada pernikahan itu kan ada perceraian juga toh.
Orang yang dulunya sangat cowinta ketika bercinta, ketika jadi suami istri, begitu ada keliru tek cerai gitu kan, terus yang modal apa? Yang keluar apa? Tak coleknya, tok baiknya nggak keluar belas ya kan? Yang kayak gitu itu biasa. Makanya doakan kita, ayo kita berdoa. Saya dan sama ini biar nggak cerai. Kita doakan gitu loh. Jadi apa yang membuat biasanya suami istri cerai itu kan karena tidak mau menerima kekurangan. Gus Glory pasti punya kekurangan, pasti itu. Berkali-kali kan saya bilang, saya lo kadang masih kena ayat ini, saya kalau kadang masih kena ayat ini, ayo bareng gitu. Tidak pernah saya ngomong, oh, saya ini orang yang tidak pernah kena ayat ini, saya ini pujilah aku, kultuskan, tidak pernah saya. Saya itu kata Pak Budi, nah tanya Pak Budi, meskipun sama nggak muji saya akan tetap ganteng. Kata istri saya sih, saya akan tetap ganteng. Setelah insya Allah nggak kepengen dipuji, nggak kepengen apa harta, harta sampean maksud saya, nyari harta sendirilah. Kepengen masih punya, tapi enggak, insya Allah enggak. Insya Allah saya dampingi sampean ya karena bareng-bareng pengen selamat di akhirat, bareng-bareng. Saya enggak kepengen sampean nanti calonkan jadi bupati, enggak kepengen sampean kirimi apa tumpeng, enggak, wis. Insya Allah enggak. Ya. Jadi semangat, saling mendoakan biar kita enggak cerai. Kita berjalan terus dalam siratal mustaqim, mudah-mudahan sampai ila akhir hayat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal astaghfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa alayhi. Astaghfiru wa atubu ilaik. Allahumma tawfana al-bala wal wabra wa hasbina wa ni'mal. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin. Allahumma fa'anta kana. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana hab lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal kafirin anta mawlana fansurna 'alal kafirin. Tabi'atu bika min amyad syaitan wa bika rabbi adruna bisrahim. Allahumma ta'ala nabba rahmatika Allahumma anzil lana rahmatan wa yadul qadaran tarada. Berikanlah sabra sabri di mana nafasana wa kafiran wa qadir samawati. Alimul ghaibi wasyahadati rabbul alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi min syaitanir rajim wal qadari fi syaitan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Gus. Allahumma rahmna bil Qur'an.